Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nimade Dwi Satyawati dengan NIM 20180111013. Nah, di sini saya menggunakan topik media sosial dan penggunaan bahasa Indonesia dengan judul penyesuaian penggunaan bahasa Indonesia dalam kiriman media sosial. Terdapat beberapa topik bahasan yang saya gunakan, yaitu penggunaan bahasa Indonesia pada media sosial Instagram, pada media sosial TikTok, pada media sosial YouTube, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia pada media sosial Instagram. Nah, di sini saya mengamati pada akun Presiden Indonesia, Menteri Indonesia, dan juga selebriti Instagram Indonesia. Baik, yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia pada akun Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Nadiem Makarim. Nah, terdapat beberapa poin penting yang saya amati mengenai penggunaan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang bersifat formal, kemudian menggunakan bahasa yang baku, dan juga terdapat adanya ketepatan penggunaan tanda baca. Seperti misalnya pada kalimat, gempa ini mengingatkan kita bahwa Indonesia terletak di wilayah cincin api. Dan juga pada kalimat, ini adalah hasil inovasi dan kerja keras mahasiswa kampus Institut Teknologi Kalimantan yang saya lihat saat saya meresmikan laboratorium terpadu. Baik, kemudian penggunaan bahasa Indonesia pada akun selebriti Instagram. Dalam hal ini yaitu Jerome Pauline yang merupakan seorang mahasiswa dan juga Rachel V-nya yang merupakan seorang ibu. Nah, terdapat beberapa poin yang saya amati mengenai penggunaan bahasa Indonesia, yaitu mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang bersifat non-formal. Nah, hal ini contohnya dapat kita amati pada adanya huruf yang diulang dan juga adanya penggunaan kata-kata yang disingkat. Kemudian disesuaikan dengan tujuan. Seperti misalnya ketika mereka mempromosikan suatu produk, maka mereka akan menggunakan kata-kata dan juga bahasa Indonesia yang persuasif dan juga menonjolkan keunggulan produk. Seperti misalnya adanya kata yuk, kemudian adanya kalimat untuk menunjukkan keunggulan produk, seperti kualitas produk-produk mereka juga bagus. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan sasaran. Seperti misalnya, Jerome Pauline menggunakan bahasa Indonesia yang dapat menarik minat dari remaja dan juga pelajar. Sedangkan Rachel V-nya menggunakan bahasa Indonesia yang cenderung menarik minat dari generasi milenial ataupun orang tua. Berikutnya adalah penggunaan bahasa Indonesia pada media sosial TikTok. Baik, jadi yang dapat saya amati mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada media sosial TikTok ini yaitu bahasa Indonesia yang digunakan cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang bersifat non-formal dan juga tidak memperhatikan ketepatan penggunaan tanda baca dan juga huruf kapital. Seperti misalnya di sini juga ada penggunaan kata yang tidak baku. Seperti misalnya sok-sokan, kemudian adanya kata gak, dan juga adanya kata rasain. Yang mana yang baku di sini adalah tidak dan juga rasakan. Kemudian berikutnya adalah penggunaan bahasa Indonesia pada media sosial YouTube. Nah, di sini saya mengamati penggunaan bahasa Indonesia pada akun YouTube dari akun resmi negara, kemudian akun YouTuber, dan juga akun pelajar. Baik, yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia pada akun YouTube dari akun resmi negara. Nah, mereka cenderung menggunakan bahasa yang bersifat formal. Nah, hal ini karena video yang mereka kirim cenderung menjadi sorotan publik dan juga konsumsi masyarakat Indonesia, sehingga menggunakan bahasa yang formal dan juga sopan serta bahasa yang baku. Kemudian pada akun YouTube dari YouTuber, mereka cenderung menggunakan bahasa yang bersifat non-formal, kemudian bahasa yang santai, dan menggunakan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan tujuan dari video itu sendiri. Seperti misalnya, apakah video itu untuk menjelaskan mengenai aktivitas sehari-hari mereka, atau mungkin hiburan, atau mungkin mempromosikan suatu produk. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena pada saat ini, media sosial YouTube menjadi sangat familiar di masyarakat dan juga banyak remaja yang membuat akun YouTube untuk menambah penghasilan mereka. Nah, ketika mempromosikan suatu produk, maka mereka akan menggunakan bahasa yang persuasif dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang menonjolkan keunggulan dari produk tersebut.
Nah, yang terakhir adalah penggunaan bahasa Indonesia pada akun pelajar. Nah, di sini mereka menggunakan bahasa yang formal dan juga baku. Namun terdapat adanya kesalahan penulisan kata, yang mana kata semakin di sini diketik menjadi semakin dan juga seharusnya tidak semuanya menggunakan huruf kapital. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia pada kiriman media sosial itu sangat beragam, seperti menggunakan bahasa nonformal ataupun formal. Kemudian disesuaikan dengan target dari kiriman tersebut, disesuaikan dengan tujuan dari kiriman, dan juga sebagian besar menggunakan bahasa yang santai dan juga nonformal. Berikut adalah sumber cuplikan layar yang saya gunakan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.